Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman, yang mana ada pertanyaan, Mas, untuk pembagian pendapatan sama Mas Wisnu itu seperti apa setelah pakai armada sendiri, bukan armada orang lain, bukan armada setoran gitu ya. Udah banyak banget, cuman aku baru sempat menjawab ya. Jadi begini, aku itu sama Mas Wisnu itu untuk pembagian itu saya bagi rata. Yang pasti aku udah sedikit selisih. Aku untuk merawat armada, untuk nyuci, untuk cepat, untuk apapun, pokok armada dijatah itu 100 sampai 150 ribu, sama dengan Black Sweet dulu. Sama Black Sweet, kalau Black Sweet kan Canter dia itu perawatannya cuci, terus jok oli 1 liter, sama ya entah nyepat entah oli plastik, ngoli itu loh sasis biar aman tidak cepat karatan. Itu kan aku potongkan 100 atau 150, terus sisa dari itu aku bagi rata sama Mas Wisnu. Jadi biarpun ini aku udah punya armada sendiri ya, itu ini pun sama, hitungannya sama. Bahkan aku itu sering sama Mas Wisnu. Oke, sebelumnya aku kasih penjelasan dulu ya. Setiap orang beda-beda ini. Jadi semua tidak sama seperti aku, tidak bisa. Semua orang beda-beda gitu ya. Pembagiannya tergantung dari masing-masing antara sopir sama keneknya. Kalau sopir dia belanja keneknya itu ada. Jadi teman sebelah sopir kiri itu cuman dibayar, digaji gitu loh. Jadi mau ongkosan banyak, mau ongkosan sedikit, itu pokoknya jatahnya rata-rata segitu lah. Kalau seperti itu resikonya kan kalau pas nginep lama itu sopir kanannya yang kalah, dia dapat sedikit, cuman untuk sopir kirinya dia dapatnya utuh gitu. Jadi seperti itu ya, semua lain-lain. Kalau aku sama Mas Wisnu itu aku bagi rata biar adil, karena untuk kita kerjaan sama ya, kita terpal sama, misal di jalan muatan tinggi kita naik itu kerjaan sama. Karena apa sih, sopir itu kerjaan yang paling berat itu kan cuman terpal ya. Memang untuk kerjaan yang berat itu waktu nerpalin muatan. Kalau untuk masalah ngeban itu kan tidak setiap rit kita ngeban, itu pun kita harus sama-sama juga. Kalau nggak seimbang kita nggak nyaman. Kita itu antara sopir kanan sopir kiri itu yang bikin nyaman itu kita sama enaknya. Kalau untuk masalah pendapatan itu bagiku udah nomor sekian, karena aku sendiri dulu juga jadi sopir kiri, jadi kenek, jadi aku udah merasakan bagaimana sih jadi kenek itu. Terus sekarang aku ada di kanan, jadi aku berusaha sebaik mungkin supaya teman sebelahku itu awet gitu loh. Orang Mas Wisnu pun ini ya, sering aku bilang, aku kasih tahu kalau mau pengen ngerti untuk masalah pengeluaran, cacaan uang, itu aku suruh bawa uangnya. Nih uang saku kamu cain, pokoknya untuk semuanya uang kamu yang handle, aku cukup ngikut. Cuman Mas Wisnu dia nggak mau. Dulu pernah waktu ke Jakarta itu dia bawa uang, itu katanya malah pusing, ngangen-ngangen uang itu malah pusing. Akhirnya dia nggak mau, ya wes ngikut aja aku. Cuman kan dibalik semua itu kan sopir kanan sama sopir kiri itu kan tahu kan pengeluaran itu seberapa, itu perkiraan semua pasti tahu lah. Orang teman-teman kan juga pasti punya kalkulator juga, buat solar berapa, buat makan berapa, terus buat ini itu berapa, itu kan bisa diangen-angen. Jadi lebih enak kalau untuk aku itu pas banyak dapat banyak ya dikasih banyak, dapat sedikit ya kasih sedikit. Itu kan malah tidak ada beban ya. Walaupun aku kadang nginep lama itu ya udah dapatnya sedikit kasih sedikit. Mas Wisnu pun kan pasti juga paham dengan hal itu. Cuman kalau waktu pas ongkosan bagus kayak kemarin kapan hari itu aku dapat ke Bali, itu dapat ongkosan istimewa. Itu aku bongkar ke Jogja itu bayarannya ngalahin aku sampai di Jakarta. Jadi cuman bongkar di Jogja itu malah pendapatannya
lebih banyak daripada pas bongkar ke Jakarta. Itu istimewa banget. Nah enaknya kan seperti itu. Aku sama Mas Anto pun dulu kan ya lama ya, sama Mas Anto pun gitu, banyak kasih banyak, dikit kasih dikit, kita sama-sama enak. Cuman sama Mas Anto kemarin itu pas corona ya, pas corona itu Mas Wisnu berangkat sama ini, sama armadanya Mas Tono, dia jalan berapa bulan, terus ada corona, itu kan terus libur tuh. Mas Antonya juga libur karena waktu itu kampung-kampung kan kalau kita keluar kampung terus kita waktu pulang harus dikarantina. Mas Antonya nggak berani. Terus aku nyetir itu ada berapa ret itu ngengkel ke Bali 3 kali kalau nggak salah. Terus Mas Wisnu udah aku ajak waktu itu. Aku ajak cuman dia kena karantina juga di kampung. Mas Anto ya wis nggak berani keluar, akhirnya aku terus berangkat sama Mas Wisnu. Jadi malah sampai sekarang udah sama Mas Wisnu, Mas Anto dia di rumah. Oh ya, saat ini dia berangkat pakai Black Sweet ya. Saat ini dia besok bongkar besok bongkar di Bali dia. Ini masih perjalanan paling sampai di sekitar Probolinggoan lah, sampai di situ. Jadi gitu ya untuk teman-teman. Untuk aku sama Mas Wisnu untuk pembagian hasilnya aku bagi rata. Paling selisih sedikit lah untuk perawatan armada. Perawatan umum loh ya, perawatan umum, bukan perawatan tambah-tambah variasi itu enggak. Kalau tambah-tambah variasi ini ngabisin uang pendapatan. Jadi cuman perawatan umum untuk nyuci cepat, oli plastik cuman seperti itu ya. Untuk variasi aku nggak motongin itu karena itu udah hal lain, berbeda gitu. Terus aku juga ini, biarpun aku yang sopir kanannya Blue Sky, itu aku untuk kerjaan tak bikin sama ya, aku penean nerpalin itu nggak masalah. Orang kadang pas sampai tujuan Mas Wisnu masih tidur, itu ya aku bukain, itu biarinlah dia tidur. Jadi biarpun begitu biar nyaman lah, karena ada kan pemilik misal ikut nyetir, terus karena dia yang punya armada terus maunya cuma nyopir tok, terpal dia males nggak mau, itu pun ada. Cuman aku pernah kayak gitu sama bosku, bos Rapli. Cuman waktu itu aku jujur, kalau jadi bos itu di rumah. Tapi kalau sampean tetap nyopir truk, itu berarti posisi kita sama. Kan sama-sama nyopir, aku nggak mau dirugikan dengan seperti itu, nggak mau. Jadi kalau pas di setiran dia itu sama-sama sopir, tapi waktu di rumah dia bosku gitu. Kalau memang mau jadi bos ya di rumah gitu ya. Aku itu tadi sebenarnya banyak kerjaan ya di Blue Sky. Tadi aku habis ngetap radiator juga, tuh masih basah. Habis ngetap air radiator karena baru pas dapat dulu, belum sempet aku tap. Aku nggak tahu kondisinya seperti apa. Tadi aku tap, cuman nggak aku videokan ya. Sama coba tes ngecat ini loh, pilar bak, dudukan bak, ini aku cat. Ini bukan chassis ya, untuk chassis kan ini, terus ada kayu, terus besinya, gelagaran baknya. Coba aku cat dengan warna putih gitu. Mungkin itu tadi sedikit video udah bisa menjelaskan ke teman-teman ya untuk pembagian pendapatan aku sama Mas Wisnu seperti apa. Itu sama rata, karena aku buka-bukaan. Orang Mas Wisnu misal mau bawa uangnya, aku juga malah seneng, aku nggak pusing mikirin. Karena kan waktu di Bali nginep berapa hari gitu kan, kita yang selaku yang pegang uang itu sudah nyangen-nangen, udah ada prediksi. Misal aku ke Jawa Tengah nanti dapat hasil berapa, itu kan kelihatan. Uang di kantong masih berapa, itu kan kelihatan. Gambaran nanti kita dapat berapa itu udah ada. Cuman kalau aku nggak pegang kan malah enak, nanti aku tinggal dapatnya berapa gitu ya. Wis setor mobil segini, cuciin segini, sisa dibagi gitu. Monggo untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan nulis di kolom komentar.
nanti aku jawab sesuai dengan apa yang ada ya. Macam-macam untuk pembagian memang macam-macam ya, cuman aku nggak mau mengulas semua karena kan berbeda-beda, itu pengalamanku pribadi aja seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.